Kita udah di Kampung Gajah ini. Nanti malam kita penelusuran di sini, so stay tune di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto. Kita perjalanan ke Kampung Gajah untuk penelusuran malam, dan kita nanti akan ketemu spesial guest kita. Jadi nanti teman-teman akan saksikan siapa spesial guest kita. Dan kali ini saya penelusuran nggak sendirian in frame, tapi ada 2 orang spesial guest dengan latar belakang berbeda. Jadi asik. Karena ya itu tadi, latar belakangnya berbeda. Karena latar belakangnya berbeda, mungkin akan memberi warna yang berbeda juga. Dan ya, we'll see. Semenarik apa penelusuran kita kali ini? Saksikan terus channel Kelanara Studio bersama saya, Cetul. Kita akan menuju lokasi bangunan di bawah. Tadi kita sudah minta izin ke pihak keamanan. Ini jalannya lumayan ya, aspal memang, cuma turunannya curam dan aspalnya di beberapa bagian itu mengelupas. Jadi ya kita harus pelan-pelan. Habis itu nanti kita di sesi terakhir dari jalan aspal ini kita sedikit off-road. Dan untungnya ini musim kemarau, jadi masih bisa dilalui oleh mobil. Oke, kita sudah sampai. Kita turun untuk ngecek lokasi yang atas dulu. Teman Kelana, saat ini kita berada tepat di depan bangunan 5 lantai yang berada di Kampung Gajah. Kalau teman-teman sudah nonton YouTube kita sebelumnya, podcast kita dengan salah seorang warga lokal sini yang pernah bekerja di wahana ini, mungkin teman-teman sudah mengetahui sedikit banyak tentang cerita Kampung Gajah ini. Tapi saya ulang. Jadi, Kampung Gajah ini adalah sebuah wahana wisata yang dibangun pada tahun 2009 dan ditutup pada tahun 2018. Dan konon katanya pemilik tempat usaha ini mempunyai perjanjian tertentu dengan ya makhluk-makhluk gaib. Bisa dibilang semacam pesugihan. Konon katanya ketika membangun tempat ini dan menjalankan tempat ini. Itulah kenapa selama tempat ini berjalan ya, itu terdapat beberapa korban. Dan bahkan setelah tempat ini ditutup pun masih juga ya menjatuhkan 1-2 orang korban. Teman-teman bisa ikuti cerita lengkapnya di podcast kita di Kampung Gajah untuk cerita lengkapnya. Dan malam ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 2 orang anonimus. Saya ditemani oleh 2 orang anonimus, Bang Bets dari Bang Bet Illustration dan Bang Zero Point. Ngetop kan? Selain 2 orang itu, saya juga ditemani oleh seseorang yang mungkin teman Kelana sudah mengenalnya dengan baik, Mas Angga. Silakan Mas Angga. Ya, selamat malam Mas Angga. Dan Mas Angga ini yang akan membantu
kita semua untuk menceritakan tentang energi-energi dan apapun yang terdapat di sini. Karena setelah tempat ini tutup sekian lama, tempat ini menjadi daya tarik untuk entitas tertentu datang ke sini dan mendiami tempat ini. Dan mereka terbagi atas ya beberapa klaster, Mas Angga ya. Jadi mereka terbagi atas klaster-klaster tertentu, dan nanti kita akan ya menguak dan bercerita ke teman Kelana tentang ya klaster-klaster tersebut ya. Selain Mas Angga, Bang Bets dari Bang Bets Illustration dan Bang Zero Point, kita juga kedatangan tamu yang pastinya teman-teman sangat asing. Beliau adalah Dimas, seorang stand up komedian dari Bogor. Silakan Mas Dimas. Halo, Mas. Ya, jadi Mas Dimas ini beliau penasaran dengan ya apa yang kami lakukan ya, dan dia berniat untuk ikut. Jadi kalau teman-teman pengen ikut kita penelusuran, silahkan tulis di komen. Siapa tahu kalian terpilih untuk ikut. Mas Angga, untuk Mas Angga, apa sih yang Mas Angga rasakan di gedung ini, Mas Angga? Jadi itu energinya cukup kuat ya Pak dari tadi. Dari berbagai klaster-klaster ini sosok itu berbeda. Oke. Cuma saya lebih nangkepnya tuh di bagian sini, dan yang lebih dominan itu ada di bagian atas. Oke. Mungkin dari dulunya atau ada bentuk dari perjanjian itu yang mungkin menahan beberapa sosok-sosok yang ada di atas. Oke, nanti kita akan ke masing-masing lantai, Mas Angga ya. Untuk Mas Dimas apa sih yang Mas Dimas rasakan di sini? Saya rasa cuman dingin aja ya. Saya nggak rasa takut karena saya udah minta doa ibu. Santai, saya sudah siap nantang di sini. Jangan begitu, nggak boleh. Kita. Tapi saya sebagai stand up comedian, insya Allah kuat Ya. sih sampai kayak gini. Ya, tapi kita tetap harus rendah hati, Mas Dimas. Dan oke, untuk teman Kelana, kita akan membahas tempat ini per lantai. Oke, ikuti terus videonya. Dingin banget. Jadi kita sekarang ada di lantai dasar ya. Di lantai dasar. Nah, kita akan mencoba tanya ke Mas Angga, apa sih yang beliau rasakan di lantai ini dan kira-kira sosoknya seperti apa. Oke, Mas Angga silahkan cerita tentang lantai dasar ini. Jadi energi yang saya dapat itu dari pas kita awal masuk sampai di ruangan ini itu kuat banget ya Pak. Seperti yang saya tangkap itu ada sosok tinggi, besar dan berbulu. Dan dia intensitasnya kadang muter dari sini balik lagi ke depan. Waduh, Mas itu takut juga nih Mas itu. Ya. Jadi dia mendiamin bagian sini, ruangan sini. Saya ngecek ini Mas. Ya. Dia suka di sudut-sudut seperti ini nih. Aman ya Mas ya? Aman kali Mas? Aduh, Mas, udahlah Mas. Oke, jadi sosok tinggi, besar, berbulu ya? Iya. Dan dia itu seperti tidak ingin menerima kehadiran kita loh. Oh ya? Iya. Oh, jadi sosok itu keberatan untuk ada di sosok itu keberatan untuk kita ada di sini. Iya. Jadi memang dia menolak untuk kita hadir di sini. Selain sosok itu tadi Mas, ada sosok lain lagi nggak Mas Angga? Sejauh ini yang saya tangkap yang lebih dominan emang sosok itu. Dia di bagian beberapa bagian ini dia itu paling yang apa namanya kayak paling kuat gitu loh secara energi. Oke. Tapi ada sosok lain memang atau memang cuma satu ini? Ada beberapa sosok. Ada beberapa. Cuma bagian-bagiannya itu masing-masing ada. Cuma yang paling kuat memang sosok Di sini sosok itu tadi. penguat. Itu kira-kira sosok itu tadi udah lama atau maksudnya menghuni tempat ini tuh setelah tempat ini tidak aktif lagi atau setelah Setelah tempat ini tidak aktif,
Baru datang. baru datang. Oh, berarti sosok baru ya itu Iya, ya. menarik beberapa energi-energi negatif buat mendiami sudut-sudut seperti ini. Oke. Gimana kamu? Katanya tadi berani. Kaget mas. Kaget. Ini kayaknya doa ibu saya kurang kenceng nih. Aduh. Bentar mas. Agak serem juga ya mas. Ya, makanya kalau takut aja, jangan. Iya sih. Oke, apa yang Mas Angga lihat lagi Mas Angga? Jadi itu dia emang kayak menghindar gitu loh. Kayak menghindar. Menghindar, jadi semakin kita dekat, semakin dia menghindar. Kayak jaga jarak gitu. Oh, dia selalu jaga jarak Iya. dengan kita. Ngerasa nggak nyaman. Dan ngerasa kehadiran gitu tuh, kehadiran kita ditolak. Oh, oke. Oke, sekarang tapi dia masih ada di sini saat ini. Loh, Mas. Pak. Sosok ini kayak dari sini. Mas. Mas pelan-pelan mas. Lemparannya dari arah ruangan sini. Oh, tadi dari sini ya? Oh, Tuh. Coba kamera lihat dia. Mas Angga benar-benar merinding ini. Tuh bulu kuduknya berdiri semua. Oke. Udah. Mas Angga. Iya. Oke, kita coba ke lantai berikutnya ya. Coba kita ke lantai berikutnya. Kita ke lantai berikutnya. Oke, teman-teman tetap ikuti video kita. Kita ke lantai kedua. Kita lihat energi apa yang dirasakan oleh Mas Angga di lantai berikutnya. Ayo buruan. Menantang. Kita naik dari sini. Naik dari sini. Aman. Karena emang kehadiran kita tuh ditolak, Pak Cetul. Oke. Dan kita coba berkomunikasi untuk sosok yang ada di lantai 2 ini nih. Oke. Jadi untuk teman-teman ini jalan ke sini hati-hati karena sama sekali Keramik nggak ya? ada pagar pengaman. Untuk yang lainnya hati-hati ya, tidak ada pagar pengaman ini. Gak kuat mas, gak kuat. Oke. Mas Angga, saya dengar suara perempuan. Ya itu tadi. Jadi perempuan itu terbang dari sini tuh masuk ke dalam sini. Terbang. Belah lorong sini. Oke. Jadi kayak dia ingin menunjukkan ekstensinya bahwa saya tuh ada di sini loh. Ada di sini. Mas Angga bisa ceritain dulu sosok itu tuh siapa? Jadi yang saya tangkap di sini tuh perempuan dengan baju merah, entah itu sosok asli di sini atau korban dari wisata sebelumnya gitu loh. Oh iya, karena ketika kita podcast yang udah kita tayangin di YouTube itu juga Warlock itu sempat cerita tentang sosok wanita berbaju merah ini. Iya. Mungkin itu ya. Bisa jadi, Bisa jadi ya. bisa jadi mungkin ya balik lagi kalau orang udah meninggal kan baliknya ke atas nih. Bisa jadi itu energinya diambil oleh sosok yang ada di sini sebelumnya. Jadi manipulasi sama sosok yang sudah ada sebelumnya. Tuh. Dengar lagi nggak suaranya? Mas, aduh capek saya. Mas. Jadi emang eksistensi dia tuh di lantai ini nih Pak, Aha. bagian sini. Lebih dominannya di sini sebenarnya dia. Oke. Cuma karena dia tahu kita lagi di bawah, dia nggak seneng dan kehadiran kita gitu. Oke, dan oke, pengen oke. nunjuk sini. Dia sering sukanya di sudut-sudut seperti ini nih. Oh.
Tapi dari tadi selalu di dalam ruangan Mas Angga ya? Iya, di luar. Yang di bawah dalam ruangan, Sama. yang di sini juga di dalam Iya. ruangan. Oh jadi itu kemungkinan ya, kemungkinan seperti yang diceritakan oleh warga lokal ya. Oke oke. Kira-kira Mas Angga, oke saya ngeliat sesuatu di situ. Ya, emang dia suka di sini. Ya. Saya ngeliat sesuatu di situ. Oke nanti mungkin nanti Buat yang bisa kamera ngeliat nanti sebenarnya. ya kamera mungkin nanti bisa ke sana untuk apa ya kita lihat. Tapi saya nggak jelas apa sosoknya ya. Itu tidak jelas ya. Ya, buat penonton yang ada di rumah yang tahu tentang Nah. hal-hal seperti itu mungkin bisa melihat. Oke, Mas Angga bisa jelasin sosok itu tadi, karena saya nggak jelas, cuma kelihatan bergerak itu yang berbaju merah tadi atau bukan? Yang berbaju merah. Oh oke, berarti Yang tadi coba melempar suatu benda buat kita tertarik ikutin dia. Oh, jadi dia ngundang kita untuk datang ke Iya. sini. Oke, di tempat ini selain wanita berbaju merah itu ada sosok lain nggak? Ada sosok yang mungkin lebih tua dari bangunan ini sendiri. Oh, Tapi dia ada di bagian di lantai atas. oke nanti kita ke atas. Lantai atas. Lantai atas. Mas, Apa? capek banget ini mas. Aduh. Yaudah Angga. Sorry Angga. Dimas. Seperti kamu istirahat dulu. Kita nanti punya challenge lain untuk kamu. Kamu Challenge istirahat dulu. lain? Iya. Kamu tadi sok berani. Kita kasih challenge lain. Oke lah, daripada naik tangga saya. Ya, oke. Itu tadi tuh. Tuh. Suara-suara seperti itu tuh. Oh, di situ ya. Iya. Tapi di tempat ini, di lantai ini, selain wanita berbaju merah itu apa lagi? Lebih dominan memang sosok perempuan ini sih. Oh, cuma sendiri Iya. dia? Di sendirian? Sendiri di sini. Oke. Mungkin kita coba ke lantai berikutnya. Oke, ada apa lagi Mas Angga? Masih dia coba masuk ke tembok, keluar. Nih. Oh, dia Dari berusaha sini, eksis sini. ya? Iya. Dari arah kanan masuk sebelah kiri dan itu terus secara berulang-ulang. Oke. Kayak coba menunjukkan aja gitu kayak saya di sini, saya di sini. Oke. Tuh, merinding lagi. Oke, mungkin kamera bisa close up. Merinding. Kamu jangan bengong karena ini perempuan suka biasanya. Waduh, mas jangan digituin loh mas. Oke, kita ke lantai berikutnya. Kamu nggak usah ikut, kamu istirahat dulu. Kamu Ini nanti ditemenin ke bawah, tenang bener aja. ya, Mas, ya? Ke mobil ditemenin. Agak Kita takut lanjut ini ke kita. lantai berikutnya. Oke, kita ke lantai berikutnya. Kayaknya ada yang coba interaksi nih, Bang. Oh ya? Coba kita masuk sini. Ada apa, Mas? Jadi perempuan ini tuh coba pengen komunikasi. Oh, oke. Di sini. Iya. Mas. Mas. Kenapa, Mbak? Mbak? Hah? Mau ngomong apa? Tolong dong, siapa? Tolong dong, Rehan. Rehan, tolong dong. Ini gue serem nih, nanti dia temboknya kuat nggak sini? Temboknya kuat nggak sih? Kita bawa ke sana yuk, bawa ke dalam dulu, bawa ke dalam dulu. Bawa. Mbak, udah Mbak ya, udah ya, udah Mbak, udah. Aman gak? Aman. Oke, kita ke atas aja, Han.
Kita langsung, oke, kayaknya Udah nggak mungkin. aman loh, aman. Aman, aman, aman. Yuk, ke atas aja. Ayo, Han, tolong. Oh, sudah. Minum dong. Tolong minum dong. Bentar, tolong ambil. Aman. Aman, aman. Tadi apa sih, Mas Angga? Wah, mati. Oh iya. Aman, Mas. Aman, Pak. Tadi, Makasih, Mas. tadi apa Mas Angga yang dirasain? Jadi itu kayak perempuan. Ah, Jadi dia korban dari bangunan ini pas masih beroperasi. oh, oke. Berarti seperti yang diceritain oleh Warlock ya. Iya, mungkin bisa jadi tumbal atau apalah. Oke, tadi sosok itu apakah mencoba berkomunikasi atau memiliki pesan tertentu, Mas Angga? Yang saya tangkap sih dia nggak bisa ngomong, dia cuma sedih. Dia cuma sedih. Sedih. Jadi Mas Angga cuma bisa menangkap apa ya, seperti ekspresi atau aura sedihnya. Iya. Oh, oke. Dia nggak bisa ngomong menyampaikan apa. Intinya yang saya lihat tuh dia korban dari wisata ini sebelumnya. Oh, berarti jiwanya masih terjebak di sini ya? Iya, entah energinya dimanipulasi sama sosok yang sebelumnya ada di sini atau gimana. Oke. Intinya dia nggak bisa ini, cuma sedih aja, nangis. Oke, ya nanti habis ini mungkin kita sama-sama doain untuk jiwa-jiwa yang terjebak di tempat ini, semoga bisa kembali ke Amin. tempatnya ya. Hmm. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari tadi pengalaman tadi. Tadi dengar suaranya mengganggu banget tadi. Jadi mungkin tadi dari perempuan itu kenapa bisa nggak bisa berbicara, ada sosok yang di atas juga. Jadi kayak yang menutupi dia buat ngomong. Oh, berarti bukannya dia tidak ingin ngomong, tapi sebenarnya ingin ngomong, cuma Iya. ada yang kayak mencegah begitu ya, ngeblok ya. Iya. Oke. Kayak nggak boleh speak up. Oke. Kita istirahat dulu sebentar, Mas Angga di sini. Habis itu kita ke atas. Mungkin Mas Angga bisa ada makanan nggak sih? Mungkin nanti kita makan dulu ya, Mas Angga ya. Yang penting perut keisi dulu, minum nyantai. Setelah tenang kita akan ke lantai berikutnya ya, teman-teman. Kita akan ke lantai berikutnya. Tapi ya mungkin akan ada jeda untuk Mas Angga istirahat dulu sebentar dan makan. Oke, tetap di Kelanara Studio, tetap di video ini. Akan ada banyak cerita yang lebih menarik lagi. Mas Angga lagi istirahat, kita biarin dulu istirahat. Dan untuk mengisi kekosongan, kita sepertinya akan ngasih challenge untuk Dimas. Karena tadi pas datang dia songong banget, sok berani. Kita lihat seberapa berani Dimas. Jadi Dimas akan kita kasih challenge untuk uji nyali di tempat ini. Jadi dia akan kita tinggal sendiri, tapi nggak cuma sendiri, dia ditemani oleh dupa. Jadi kita mau bakar dupa biar wangi, untuk ya nggak tahu lah gimana nanti ekspresinya Dimas dan apa yang akan terjadi dengan Dimas. Kita lihat sama-sama. Yang pasti dia akan kita kasih challenge itu. Ya, kita bakal dupa dulu di beberapa titik. Kita panggil Dimas ke sini. Mas. Aduh, Mas. Jadi gini, Mas. Seperti yang kita omongin tadi, kita juga udah janji ke audiens. Bakal ada challenge untuk kamu. Aduh, saya sih udah nggak enak nih. Ya, challenge-nya itu semacam uji nyali. Jadi kamu akan ditinggal di sini. Sendiri saya.
Sendiri lah. Aduh. Kamu sendiri di sini dan akan ada 3 kamera. 1, 2, 3. Kamu juga dibekali click on. Ya. Ah. Pantesan 2 nih mas. Aduh. Jadi kamu bukan cuma uji nyali, tapi juga kamu menceritakan apapun yang kamu rasakan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apapun yang kamu rasain, kamu ceritain. Dan kalau kamu berhasil, kita punya sesuatu untuk kamu. Benar. Benar. Pause dulu dong. Oke. Kamu, aku kasih HT. Jadi kalau ada sesuatu, kamu nggak kuat atau apa, kamu bisa manggil kita. Kita ada di bawah. Pesta Pora, kamu di sini. Untuk penonton, kita lihat sampai di mana nyali jagoan ini. Oke. Oke, siap ya? Siap, siap. Tak timur 30 menit dari sekarang. Anjir. Ya, inilah teman-teman. Nasib. Tapi jujur teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum. Dijawab takut, nggak dijawab tapi ya udah seharusnya kali ya. Tapi jujur ini lumayan takut sih. Perkenalin yang ada di sini, Jin, mohon izin semuanya. Nama gua Dimas Kiano Akbar. Gue tuh kesel gitu. Kadang aja punya nama Dimas itu enak gak enak gitu. Lu pernah gak sih pas pemilu gitu dipanggil Mas. Pas nengok Mas Anies. Anjir kan kata gue bukan Mas Anies ya. Orang gue Mas Prabowo. Aduh, masuk. Tapi jujur, ini pengalaman pertama gue ngomong di depan kamera, stand up. Dan gue tuh ditipu ini sebenarnya nih. Sama Mas Cetul ini, aduh parah sama Mas Bet. Gue tuh di calling gitu ya, dihubungi gitu. Katanya, Dim, bisa isi acara kita nggak? Kata saya ya boleh-boleh aja gitu kan. Kata saya sih boleh-boleh aja gitu kan. Kenapa enggak? Katanya, saya tanya, di mana Mas misinya? Di Bandung. Wah, siapa yang nggak seneng gak sih? Di Bandung, Bor. Di Bandung. Nah, saya sih oke-oke aja ya. Terus saya tanya, tempatnya di mana Mas? Taman Gajah. Oh, Taman Gajah. Oke, Taman Gajah. Saya udah berpikir, wah, Taman Safari nih kayaknya ya, Taman Gajah. Banyak gajah-gajah. Taunya taman hantu anjir, bangsa sana. Aduh, ini jadi parah ini. Bukannya banyak gajah malah banyak hantu. Tapi jujur, ini saya tuh orangnya nggak penakut banget sih. Takut mah takut, percaya terhadap hal tersebut. Namun saya nggak takut banget gitu. Saya tuh rasa saya lebih takut sama SP letter. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain pas akhir bulan itu ditagih SP letter Mas? Saya tuh pernah tuh. Saya tuh mau nyoba-nyoba ya. Kenapa sih orang ketagihan SP letter? Saya bikin akunnya. Wah, jadi itu parah bos. Lu bisa beli apa aja dari SP letter. Gila. Gue beli laptop, gue beli TWS, gue beli sepatu, gue beli baju. Pas akhir bulan, anjir. Itu sih yang paling gue takutin daripada hantu. Bener-bener dicecer. Wah, makanya saya sih orang yang nggak takut-takut banget ya. Kecuali tagihan SP letter gitu. Tapi memang jujur saya juga bingung gitu ya. Di sini mau ngapain atau gimana nih ya. Ya disuruhnya explore gitu kan. Ya uji nyali, eksplor sana sini. Cuman kadang saya bingung juga ini mau eksplor apa gitu kan. Saya aja nggak bisa ngeliat. Misal gitu kan di sini nih,
wah anjir ada tuyul nih, ngadep kamera nih, gue balikin. Iya, kan nggak mungkin kan. Ya saya sih orangnya emang kadang suka ini ya, tapi kok ini lama-lama bau hanyut ya. Bau hanyut ini, you know bau hanyut nggak sih? Anjir ini bau hanyut sih. Cuman lumayan menegangkan. Saya baru kepikiran ada orang stand up jam berapa nih? Jam 1:30 bos, kelihatan gak sih? Jam 1:30. Jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam stand up di tempat kosong. Nggak tahu mau bawain materi apa karena gue mikirnya gue bakalan ngehibur di Taman Safari coy. Tapi ternyata malah di taman hantu, anjir kan. Guanya yang kaget kalau kayak gini. Di sini kebetulan kalau mau pada lihat ini demi ya. Ini saya cuma dibekali 1 HP saya, 3 kamera, sama megang 1 doang saya, megang keimanan. Gila, nggak ada pegangan lagi nih. Iya, nggak ada pegangan ini, aduh. Tapi saya juga bingung sih mau ngapain lagi ya, explore. Saya nggak terlalu takut sih. Tapi sebenarnya agak takut juga sih. Apa kita senam aja ya? Pernah nggak sih kepikiran gitu? Senam-senam di tempat kayak gini gitu kayak, anjir kayaknya seru kali ya senam. Boleh nih. Gimana teman-teman? Ya saya sih dari tadi cuma membahas-bahas aja ya. Jujur ini penyesalan saya. Mendingan saya capek daripada uji nyali ya. Buat teman-teman lebih baik jika teman-teman mau jadi stand up comedian nih, dengerin nih. Mau jadi stand up comedian lu, ya jangan kayak gini lah gitu ya. Tanya yang bener. Masih mending stand up di acara nikahan daripada di acara kayak gini anjir. Ini tuh udah bener-bener kayak anak didik jawin yang punya ide. Ribet dah. Tapi gila, keren sih. Ini bakalan pengalaman parah buat saya. Teman-teman, sebenarnya kan sistemnya simple ya. Katanya tinggal mencet HT aja gitu. Ya saya sih tinggal mencet HT aja. Ntar apa ya? Oh ini nih. Ada nggak sih? Ayo semuanya yang ada di sini gerak. Ayo. Semangat semuanya. Tapi agak serem juga ya, jangan ya. Masa iya ada pocong senam gini anjir, kasihan. Ayo, Bu, Pak. Ya, sekiranya di sini udah mah kosong. Saya doang sendirian di sini. Ada pusing juga nih. Tuh, ada bunyi-bunyi nih dari tembok. Ya, saya jangan gempa juga dong. Ngamuknya gitu banget, Teman Rana, kali ini kita berada di lantai 4 gedung terbengkalai di Kampung Gajah. Kita sudah melakukan penelusuran di tiap lantai di gedung ini. Dan kita akan membahas apa yang kita temui di tiap lantai dari bangunan ini. Dan akan ada ya perbincangan spesial dengan bintang tamu kita, Mas Dimas, yang tadi sudah melakukan uji nyali di lantai 2. Kira-kira apa yang beliau rasakan dan beliau temukan sepanjang uji nyali di lantai 2. Mari kita sama-sama membahas dari lantai terbawah dulu, lantai pertama. Di podcast kali ini kita bukan cuma bertiga aja, tapi ada juga 2 orang yang ya seperti narasumber sebenarnya. Bukan narasumber tapi juga ikut bergabung bersama kita bertiga. Beliau adalah Bang Bets dari Bets Illustration. Halo. Dan
dan Bang Jero dari Jero Point. Yo, halo. Oke, kita langsung saja untuk Mas Angga bercerita mulai dari lantai yang paling bawah dulu. Silakan Mas Angga. Jadi pas pertama kita masuk tuh auranya berbeda. Di lantai pertama pas kita masuk ke lorong ke dalam di bagian pupuk, energinya tuh cukup kuat. Dan masing-masing bagian itu ada satu penunggunya. Oke. Dan di bawah ini saya melihat besar, berbulu dan bertanduk. Oh, oke. Bisa dibilang mungkin Gondorwo. Oh, Dan dia mungkin dari segi energi dan kemampuan dia paling kuat di antara yang lain sih di sini. di antara yang lain. Bahkan dari gedung-gedung yang di atasnya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Dimas, oke, sebagai orang awam nih Mas Dimas ya, dan baru pertama kali ngelakuin hal-hal seperti ini, apa yang Mas Dimas rasakan? Oke, silakan Mas Dimas. Yang saya rasakan sebetulnya tuh awal-awal sih nggak ngerasain apa-apa ya, biasa aja gitu. Bahkan makhluk berbulu mungkin kalau kita cukur jadi bugil kali ya, gitu. Cuman saya ngerasa memang ada doa ibu aja. Ada doa ibu. Aman-aman aja sih saya. Cuman emang pas uji nyali itu lumayan mendebarkan gitu. Mas Dimas tidak, ya tadi kan merasakan, tapi apa Mas Dimas mendengar atau melihat sesuatu di lantai yang paling bawah dulu? Di lantai paling bawah ya, saya nggak ngerasain atau melihat apa-apa. Saya lihat Mas Cetul sih sama Mas Angga, ya sama kamera. Halo, aman-aman aja sih saya. Aman-aman aja. Kalau dari Bang Jero ini kan juga memiliki kemampuan lebih dibanding orang pada umumnya. Apa sih yang Bang Jero rasakan di lantai dasar itu, lantai pertama? Ketika kita masuk ke kawasan Kampung Gajah ini, gedung ini kan terdiri dari 4 lantai ya? Kan 5 lantai? 4 Lima dengan sama rooftop. lift. 5 sampai roof. Itu emang ramai banget ya, jadi kayak baru datang tuh seakan kayak seolah-olah orang asing yang diliatin sama penunggu di sini. Jadi kayak mungkin bisa diibaratkan seperti kita melihat orang luar, orang asing dengan perawakan beda, bule contohnya, atau yang berkulit hitam, kayak berbeda siapa nih? Gitu. Jadi benar-benar jika kita datang itu setiap lantai ini kayak langsung menyorot satu arah ke kita. Tapi mereka lebih ke menyambut, menolak, atau cuma sekedar mengawasi, menunggu gitu? Oh, mereka mengintimidasi. Oh, mengintimidasi. Mereka mengawasi, mereka juga semacam seperti, karena ini tempat ini semenjak sudah tidak beroperasi. Bentar. Oke. Tempat ini semenjak terbengkalai dan dibiarkan begitu saja, mungkin ada sebab akibat dari apa yang ditanam di tempat ini ya, pada saat dibangun kemudian beroperasi, dan sebab itu berlanjutlah akibatnya sampai ketika kawasan ini berhenti beroperasi sebagai tempat wisata. Tempat ini jadi semacam kayak magnet yang menarik makhluk-makhluk tidak hanya di kawasan ini tapi di sekitar Bandung ini untuk datang kemudian bersemayam di sini dan tinggal pada akhirnya menetap. Jadi kalau di sini tuh sepi memang secara kasar mata seperti bangunan pada umumnya yang ditinggalkan, tapi kalau kita lihat itu ramai banget, sangat padat, sangat sesak, dan mereka tuh seperti berkerumun sesuai dengan klasternya masing-masing. Ya, jadi ketika kita bicara lantai dasar ini dominan perempuan. Oh, di lantai dasar dominan perempuan. Dominan perempuan. Lalu sebelum kita nyampe ke sini, ada satu yang menarik perhatianku ketika pertama kali masuk. Di depan itu ada ikon gajah. Iya, iya. Di patung itu ya. Di patung gajah. Itu seperti ada sesuatu yang tanam di situ. Mungkin nanti dari sisi lain kita bisa mencari tahu ada apa, karena selain benda-benda yang difungsikan sebagai pusaka atau mungkin suatu ajian tertentu,
tempat ini tuh kompleks. Karena mungkin mereka juga pernah menanam sesuatu yang menarik perhatian seperti jenis penglaris mungkin ya. Tapi bedanya sangat kuat Mas. Jadi penglaris itu kan biasanya kan ada itemnya berbeda-beda ya. Ini tuh di tempat ini seperti terikat dengan sebuah perjanjian atau ya ikatan yang membuat yang lengkap nih sebenarnya secara klinik nih, paket lengkap nih. Dibilang pesugihan tapi di sini juga ada penglaris loh. Berarti double Mas. Paket lengkap. Jadi persekutuan seperti ini tuh aku nggak tahu makanya apa yang ada di tempat ini pada saat awal dibangun sampai beroperasi dan sampai berhenti. Tapi sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata, tempat ini begitu cepat sekali naik. Ya bahkan ramai, saya ingat pada masa itu tempat ini jadi destinasi utama ketika kita berangkat ke Bandung. Tapi kemudian dalam tempo waktu singkat juga Jatuh. hilang. Gitu ya. Karena gini, Bang Jiro ya, konon ini menurut cerita dari warga lokal sini itu kan ya ketika tempat ini dibangun itu memakai jasa seperti itu dan katanya itu ditanam di ikon itu tadi di patung gajah itu menurut warga lokal sini ya, mereka berceritanya seperti itu. Itu mungkin yang Bang Jiro rasakan atau lihat ya. Iya, tapi saya nggak bisa ngebedain ya karena gini, ketika kita sampai ke tempat ini, katanya saya bilang tempat ini kayak magnet yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka tuh kayak berlomba-lomba buat buka klaster di sini. Mereka punya wilayah teritorinya masing-masing, tiap lantai bahkan tiap bidang di sini tuh dihuni oleh berbeda-beda. Bahkan kalau kita ngeliat ada patung, beberapa patung, dia hanya patung gajah yang di atas. Patung itu saja pernah diperebutkan untuk jadi wadah. Bahkan mereka berebut bergesekan. Okay. Antar kelas itu bergesekan di tempat ini. Karena Itu kenapa Mas? Apa karena patung itu ikon di sini, jadi siapapun yang menguasai itu akan seperti singgasana gitu kah? ketika kita bicara patung, itu sebenarnya benda mati yang dapat menjadi wadah yang mereka sukai untuk mereka tinggali. Mungkin teman-teman pernah dengar, oh kalau ada patung kok rasanya beda ya gitu ya. Kenapa ya? Katanya memang itu Bang Jiro. Ini pertanyaan, mungkin di luar ini berlaku untuk semua ya. Bener nggak sih Bang Jiro ketika ada bentuk-bentuk tertentu seperti patung itu memang jadi media yang disukai untuk ditinggali oleh yang tidak terlihat itu? Betul Untuk ditinggali karena jadinya mereka kayak punya fisik. Oh, mereka membutuhkan fisik mereka yang bisa kita menginginkan lihat. itu ya. Dan tidak dengan patung saja, kayu pun bisa, bata, merah, Benda-benda apa mati. segala macam benda-benda. Mungkin kalau kita pernah dengar cerita di Museum Wayang Jakarta itu pernah ada wayang yang bergerak sendiri karena sudah ada. Kasusnya serupa lah dengan patung-patung di sini. Karena itu tadi ya mereka butuh wadah, mereka butuh fisik, dan tempat ini terlalu padat. Jadi space sekecil apapun tuh diperebutkan. Ada teritorinya Mas dan ada penguasanya. Menarik. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa di sini. Gitu. Pantas kalau kita masuk ke museum gitu ya, apalagi museum kayak ada beberapa tempat kayak museum wayang yang isinya benda-benda kayak gitu. Itu apa ya, hawanya berbeda gitu ya. Mungkin itu juga ya. Bang Bets pernah nggak sih masuk museum? Bang Bets kan tidak begitu peka gitu ya. Iya. Tapi Bang Bets pernah nggak sih masuk ke ruangan kayak museum gitu seperti merasa tertekan gitu, pernah? Iya. Apalagi kalau itu museum yang isinya patung-patung gitu ya. Memang mungkin dari penjelasan Bang Jiro tadi, sosok-sosok halus itu memang senang menempati tempat-tempat yang benda-benda yang memiliki wujud tertentu gitu loh. Yang dari wujud seperti gajah, seperti manusia biasa aja itu bisa dimasukin sosok halus, apalagi memang dari patung yang bentuknya dibuat seram gitu loh, mungkin oleh senimannya atau itu patung peninggalan zaman dulu gitu loh. Jadi emang beberapa kali sih kalau datang ke tempat seperti itu ada patung tuh mesti jadi sumber perhatian tersendiri. Jadi seakan misal nih kita jalan di samping patung itu, di ekor mata kita kadang kayak patungnya gerak tapi pas difokusin oh ternyata enggak gitu loh. Mungkin entah itu perasaan, entah itu memang karena pancaran energi yang ada di dalamnya. Karena mereka kan memang dalam mempengaruhi manusia, mereka tuh cenderung dengan
sesuatu yang sifatnya psikologis yang kadang kita tidak sadari gitu. Seperti, duh kenapa ya kok gue pengennya ngeliat ke situ Iya. terus. Kayak gitu, Kenapa ya kok dia gerak gitu. Dia menunjukkan itu dengan psikis kita. Iya, dan menarik perhatian kita gitu. Saya ingat saya tuh pernah pergi ke toko penjahit. Dia penjahit khusus pakaian pengantin wanita dan adat Jawa ya, tradisional oke. Jawa. Entah kenapa ketika saya masuk ke ruangannya dia, ruangan penjahitnya itu ada etalase. Isinya itu manekin dengan baju-baju contoh gitu ya. Kan juga serem. Iya. Saya tuh selalu melirik ke arah manekin itu. Entah kenapa, padahal itu siang. Dan kita merasa, kenapa sih aku tertarik gitu, padahal di sebelah sana itu ada baju-baju yang digantung yang juga bagus gitu ya. Tapi kita tuh melihat, waktu itu saya pengennya kok ngelihat ke manekin gitu, ke arah mana saya ngeliat, saya berusaha untuk melirik kayak ya seperti ada magnet yang kayak mereka manggil, lihat aku nih, lihat aku nih. Menarik perhatian kita ya. Atau mungkin saya tanya Bang Jiro, mungkin nggak sih penjahit itu memakai semacam penglaris atau ya seperti itu agar kita melirik ke ya patung itu, dan karena sedang dipakaikan baju pengantin itu untuk mungkin ya. Oke. Kalau penglaris itu kan sebenarnya macam-macam ya tanamnya ya, dan memang rata-rata dia bisa berbentuk sebuah benda yang harus diajikan tertentu, entah dimandikan atau berbentuk pusaka atau bahkan patung, tergantung penglaris itu untuk apa dan di mana. Misal ketika di restoran makan itu biasanya ada sesuatu yang sifatnya seperti pajangan ikon di situ, atau kalau di cerita saya ada tumbuk lesung di film Preo. Sorry. ada di cerita saya tuh ada tumbuk lesung, itu juga jadi sebuah penglaris di cerita Prewangan. Nah, lalu di Taylor itu tukang jahit itu mungkin karena memang ikon yang paling banyak itu manekin, ya bisa jadi taruh di sana. Tapi bisa jadi karena kalau kita bicara penglaris, kemungkinan itu selalu ada, apalagi kita tinggal di Indonesia. Iya. Dan ngomong soal penglaris tadi nih, aku juga baru tahu nih Mas, kayak aku juga ada salah satu cerita yang membawakan salah satu aspek di dalamnya itu tentang penglarisan. Dan biasanya penglarisan yang ku tahu itu tentang rumah makan atau bisnis yang bisa dikatakan menengah ke bawah ya. Entah itu rumah makan, entah itu toko kecil, entah itu warung lah. Bahkan aku pernah dengar cerita itu warung yang dia pakai gerobak di pinggir jalan, itu pun pakai penglaris. Tapi kalau di Kampung Gajah ini dengan sebuah mungkin dulu waterpark ya, waterpark sebesar ini itu ternyata juga memerlukan hal seperti itu gitu. Itu aku mikir, anjir berarti memang apa ya, apa namanya, penggerupan dulu. Kelompok. Nah ya, jadi memang pengelompokan itu beda-beda. Jadi misal untuk bisnis yang kecil itu menggunakan media gaib atau penglaris yang kecil, dan kalau untuk sebesar ini terus kekuatan gaib yang dipakai sendiri itu sebesar apa gitu. Jangan salah Mas, di semakin besar suatu bisnis itu semakin besar juga. Iya makanya, Jadi, sebesar apa gitu. Menggunakan formula tidak hanya di pasar oleh masyarakat awam, tapi ya percaya atau tidak, bahkan bukan hanya di bisnis, di politik pun mereka menggunakan sesuatu Di yang politik sifatnya pun. keleni. Kalau menurut saya ya, penglarisan gitu ya, itu bahkan untuk kita di Indonesia itu sudah menjadi manifestasi budaya dan kepercayaan. Betul. Karena Membudaya itu. ya, saya ingat saya dulu pernah belajar mukir kayu dari seorang ya dia seniman ukir. Dia itu ada pisau ukir yang bentuknya itu khusus memang untuk mengukir kayu, megangnya rada aneh. Itu pisaunya sampai kecil banget. Padahal biasanya rada gede gitu kan. Ya saya nanya, "Loh Pak, kok pisau Bapak kecil sih?" Dan dia bilang, "Ini diwariskan dari bapaknya." Oh, turun Dipakai temurun. dia, turun temurun. Jadi karena sering diasah sampai pada hari kecil. Dan bapak itu bilang, "Ini yang buat penglarisan saya Mas, ini yang ngebuat karya-karya saya laku." Saya mikirnya, oh bisa jadi dia tidak apa ya, lebih ke manifestasi budaya kan itu dan kepercayaan ya. Pada akhirnya sesuatu yang biasa aja dan dipercaya gitu akhirnya menjadi sesuatu yang lebih mungkin nggak itu Bang Jero? Mungkin secara logika itu penjelasan yang sangat tepat, karena ketika kita meyakini sesuatu
manusia itu bisa menembus batas yang tidak pernah dia sadari. Oh, berarti itu juga bisa disebut penglarisan walaupun kita tidak memakai ritual tertentu. Mungkin bisa awalnya lebih ke benda keberuntungan ya Mas ya, mungkin yang dipercaya. Tapi itu kalau denger nggak? Makanya ada yang naik tangga sepertinya. Itu suara langkah di tangga nggak sih? Enggak, ini tembok Mas. Tembok. Ini tuh di belakang langsung lantai 4 kita loh. Di belakang ini langsung jatuh, nggak ada pembatas lagi Mas. Jadi emang ada beberapa Gimana, Mas sosok-sosok Andi? di sini tuh yang ingin kita cepat pergi sih. Aduh. Jangan terlalu dalam untuk ngebongkar. Dia Tapi tidak- gimana Mas kira-kira? Masih bisakah atau Masih bisa. Karena saya lihat di sini banyak arwah-arwah yang minta tolong. Jadi seperti tumbal mungkin. Oke. Entah. Itu bunyi lagi. Oke, buat teman Kelana kita di lantai 4 ini dan semua tim ada di sini. Di belakang mungkin Bang Jeros dengan Bang Bet mungkin punggungnya kelihatan sedikit, terus kita bertiga dan tim kita masing-masing di depan kamera, ada 3 kamera dan semuanya ada di sini. Jadi Gak apa-apa. Yuk, oke, saya lanjut. nggak apa-apa ya? Karena ini jam berapa ini? Jam 1:30. 1:30. Iya. Masa iya jam 1:30 ada orang main ke sini malam? Oh kan, Bunyi terus ya. bunyi terus. Yaudah, lanjut aja Yuk, kita lanjut obrolannya. aja. Yuk mas, dipercepat mas. Agak takut nih. Oke, kita sampai mana tadi? Oke, Konik, ketika kita datang ke sini, kenapa sih mereka mengawasi? Karena ternyata aku tuh merasa tempat ini itu kalau teman-teman tahu istilah tempat buang jimat, jin buang anak, tempat ini sejak terbengkalai jadi seperti itu, Mas. Jadi banyak orang-orang yang datang ke sini sengaja untuk mencari suatu ajiman tertentu atau bertransaksi untuk persekutuannya dia dengan jin-jin yang sebenarnya bisa kita bilang parasit. Mereka hanya mengerjai manusia yang punya sifat-sifat apa ya, melampaui batas lah, seperti itu. Serakah ya. Serakah ataupun ya ingin sesuatu yang lebih, sebenarnya itu ya itu akhirnya cara iblis menjerumuskan manusia kan dengan menyesatkan dia. Oke, berarti di sini banyak pusaka nih, banyak jin. Baik yang ditanam, banyak juga yang ngebuang ke sini. Jadi kalau kayak misal habis dia itu di ruqyah atau sorry, dia habis ruatan. Ruatan itu kan biasanya kan dia melepas energi negatif atau makhluk-makhluk yang menempel di tubuh suatu orang tertentu. Hasil ruatannya itu biasanya dibuang di sini, dilarung di sungai di belakang kita. Jadi energi di sini negatif ya karena itu memang jadi tempat pembuangan. Oke, saya ingat saya pernah bercerita dengan seseorang yang menurut dia memang untuk buang, aduh, Bunyi terus ya. menurut beliau ada tempat-tempat yang menjadi tempat favorit untuk orang membuang atau menanam atau menyimpan ajimat. Katanya ada tempat-tempat seperti itu karena kalau tempat itu energinya semakin kuat, maka ajimat atau pusaka mereka itu jadi semakin aman untuk ada di situ, nggak sembarang orang juga bisa narik. Bener nggak sih itu? Mungkin kalau kita lihat, kita kalau misalnya mau menikmati mendapat sesuatu yang bagus, pasti kita harus datang ke tempat yang bagus, gitu. Dan tempat ini adalah memenuhi kriteria atau spesifikasi untuk mencari dan membuang. Karena itu tadi di sini tuh semacam kayak mungkin ada sesuatu yang ditanam di tempat ini yang membuat itu menjadi magnet, sehingga menjadi tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan klinik tersebut. Sebenarnya banyak mudorotnya, Mas. Dan Tempat jauh ini. dari pemukiman dan kita lihat di sebelah sini kan kali dan itu kan bukit. Ya bukit ya. Iya, jadi dari bukitnya sendiri sudah banyak energi negatif sebenarnya. Dan diperparah dengan manusia-manusia seperti itu tadi. Kalau datang ke sini nih, ada loh manusia yang dipengaruhi untuk membuat tindakan-tindakan tidak terpuji, contoh mabok. Tempat ini juga jadi tempat buat mabok. Karena itu sebenarnya apa ya, itu pengaruh dari mereka yang ada di sini kayak untuk kita melakukan hal tidak terpuji. Bahkan mesum pun tempat ini kayaknya dijadikan tempat mesum. Wah, Kan Ya, Gila sih. kalau aku sih nggak akan berpikiran mesum di
Nggak tahu lu? Dibantu sama setan berarti ya. Oke. Semacam seperti itu sih. Mungkin Mas Angga punya mungkin Mas Angga punya sudut pandang lain. Kalau saya lihat sendiri sih, dan untuk perempuan yang tadi Bang Jero katakan, sebenarnya dia bukan dari sini. Saya lihatnya itu malah dari waterboom yang kita lihat di depan Ya. tadi. Oh, dari sana pindah ke sini. Iya. Bukan. Waterboom di sana itu, kalau kita lihat itu kayak banyak perempuan yang semacam seperti kayak dia mandi cuma pakai kayak selendang gitu loh, jari, terus dia memenuhi kolam tersebut. Jadi kayak perempuan mandi, dan itu banyak banget. Mungkin kita bisa sebut itu sebagai klasternya dari Mbak K Iya. di sana. Dan salah satu korban yang pernah meninggal di sini itu ada di sana. Mungkin korinnya atau mungkin kontemplasi dari jin-jin lain yang meniru dan menyerupai jadi dia. Oh, berarti Energinya tuh diserap sama jin yang sebenarnya sudah ada di sini, dimanipulasi. Dimanipulasi. Karena saya lihat di sini dia nggak jahat, Betul. Ya memang usil. Usil. Kecil, oke. kadang genit, Genit. lagi untuk lawan, gitu, Iya. lawan jenis. Oh, apa saya gombalin ya? Lumayan. Coba. Boleh kamu gombalin? Coba. Udah. Tapi ini klaster-klaster udah kayak komplek ya ini kampung Betul, gajah. kayak komplek. Hmm, Komplek jurik. komplek jurik. Nomor 1A di mana ya? Mengantar gua Fut. Ini yang saya lihat juga tadi sebelum perjalanan kita ke lantai 4 ini kan kita ngelewatin tuh lantai 3 kan. Saya lihat di situ tuh nenek-nenek yang kemungkinan dia sudah ada sebelum tempat ini berdiri. Dia mendiami tempat ini dan setelah tempat ini jadi dan dia tetap di sini. Oke, aku ngerasa angin nih lewat mukaku. Karena tempat ini tertutup ya. Iya. Emang semakin- Dan cuma lewat gitu, ding gitu. Mungkin ya nggak tahu ya. Cuma dia emang di antara paling kuat, mungkin dia nggak terlalu kuat. Cuma dia punya akses kemana aja yang dia mau, Oh, berarti dia bisa pindah-pindah. bisa pindah-pindah. Tapi Cuma dia dominannya di lantai 3 tadi yang kita lewat. Oke. ini mas kasihan juga ya. Kalau yang kata Mas Jero itu setan-setan tuh suka nempatin barang-barang sesuatu. Kalau dia nempatin bola voli, kasihan itu smash terus itu. Nah itu, aduh kasihan itu. Apa bawa aja masukin bola voli ya? Kalau nempatin lu malah lebih Ngebuat, kasihan lagi. Mas. Enggak. Gendus ya. Oke. Kasihan. Oh, oke nih, ini menarik nih karena kita naik ke satu lantai lagi ya, teman Kelana. Kita akan bercerita, bukan kita, lebih tepatnya Mas Dimas. Dimas. Dia akan bercerita tentang apa yang Mas Dimas alami di lantai 2. Kita naik lagi ke lantai berikutnya. Karena Mas Dimas melakukan challenge. Dia menerima challenge kita dan melakukan itu selama berapa ya? 30 menit? Kurang lebih 30. Kurang lebih 30 menit. Jadi videonya ada, teman-teman bisa lihat Di videonya. episode sebelumnya. Di episode sebelumnya. Jadi akan kita tayang. Oke. Di episode sebelumnya, jadi video Mas Dimas ini kita tayangkan ketika Mas Dimas melakukan uji nyali di lantai 2 gedung ini. Nah, sekarang nih yang menarik nih. Mas Dimas sebagai orang awam baru pertama kali ikut acara seperti ini gitu kan, dan dia bergabung di kita juga baru pertama kali ini. Langsung kita minta untuk Tapi dia cukup berani loh. dan dia cukup berani. Oke. Ya, Salut Mas. nih. Salaman. Oke. Mungkin bisa diceritain. Ya. Kenalin, kalau di tadi kan kita kenalan dulu. Jadi yang saya rasakan awal-awal kalau teman-teman udah lihat gitu ya di videonya, saya biasa-biasa aja gitu ya. Saya ngelucu biasa aja. Saya nggak ngerasain ada sosok apa-apa. Bahkan saya juga mengajak pocong itu senam. Kalau teman-teman udah lihat, itu lucu banget sih. Ngajak pocong senam, terus ada tuyul ngadep ke saya balikin badannya biar nggak ngadep saya. Ya, ada suster ngesot mau ditendang nggak jadi sama saya. Tapi memang ada beberapa gangguan yang bikin saya kaget gitu. Ada suara gemuruh, ada yang ngelempar kayu,
Saya awalnya ini mah gimmick gitu ya. Cuman setelah saya samperin nggak ada orang, setelah saya lihat di lubang nggak ada, nah di situ mulai mental saya mulai terganggu gitu, mulai kayak ini bener nih. Makanya aduh, saya tuh udah mulai risau lah dengan keadaan saya gitu. Saya takutnya saya tiba-tiba kerasukan gitu kan. Nanti siapa yang menolongin gitu. Akhirnya saya cuma bisa istighfar, ditambah yang bikin saya kesel itu lampunya dimatiin, teman-teman. Gak ada yang matiin lampu. Nggak ada yang matiin, itu mati sendiri. Ya itu saya nggak tahu, saya sumpah itu mau gimmick atau enggak, itu jujur itu nggak lucu, benar-benar membuat saya kayak drop. Saya nggak ngelihat apapun, penglihatan saya hilang, saya cuman megang sesuatu, megang keimanan, ya. Dan itu lumayan bikin mental saya drop, apalagi semakin gencar gangguan-gangguan setelah mati lampu itu. Oh iya? Iya, setelah mati lampu itu lumayan gencar, HP saya mati, itu saya tuh kan Lagi. ya itu kan saya jam 1:30 ya, dari jam 1-an lewat gitu, saya uji nyali, itu benar-benar gak lucu, gak kuat. Saya tuh bisa dilihat lah, awalnya saya nggak expect saya bakal uji nyali, teman-teman. Emang Mas Cetul ini nih parah. Tapi Mas Cetul ada satu hal yang harus saya ceritain. Ya. Jadi kamera memang tidak mensorot pintu. Ada satu pintu yang di depan saya. Pintu itu seolah-olah memanggil untuk datang. Kayak Pintunya yang memanggil atau ada sosok yang saya nggak ngerasain sosok karena itu benar-benar gelap di pintu itu. Cuman seolah-olah saya kayak Disuruh mendekat gitu disuruh mendekat, disuruh masuk. Saya nggak tahu kalau saya masuk kemana. Tapi untungnya saya ngerasa karena ini saya disuruh untuk challenge, pasti kan harus di depan kamera kan. Untungnya pintu itu ada di belakang kamera. Saya tidak berani mendekat karena saya nggak kuat gitu, Mas. Oke. Sebentar, kita potong dulu. Ya. Kita masalah pintu kita potong. Bang Jero mungkin bisa menjelaskan seandainya Mas Dimas itu datang ke pintu itu kira-kira apa yang terjadi? Itu gimana, Bang Mas? Jero? Mungkin aku lihat sebelum uji nyali dimulai, tadi kita sempat sama Mas Angga ke tempat tersebut. Nggak tahu Dimas sudah tahu atau belum. Kalau di tempat itu yang ada satu Lorong lorong itu yang masuk ke Mas Angga, mungkin jawaban itu bisa ada di Mas Angga yang bisa jawab karena dia mungkin menyampaikan sesuatu. Oke, apa yang terjadi seandainya Mas Dimas ikut? Apakah dia mati kah? Atau dia kesurupan? atau sosok itu dia memang narik nggak bisa dia? pulang? Jadi yang dijelasin di awal tadi, jadi yang sosok perempuan ini, ya bisa dibilang centil lah atau genit. Jadi menarik Mas Dimas buat ikut ke situ, ya entah itu mau diapain. Cuma yang saya lihat sih ada rasa amarah, sedih yang ingin disampaikan juga sebenarnya. Jadi dia nggak bakal digerayang. Mungkin kamu datang ke situ hilang Bahkan perjakaanmu. kalau sosok perempuan ini sebenarnya cuma genit dan tadi centil. Tapi udah tua. Hah? Udah tua sosoknya ini. Cantik sih. Cantik gua. Cuma kan yang Berarti hitungannya saya ganteng ya? Enggak. Iya dong. Ya, Di setan ganteng- aja saya ganteng dikasih. untuk mereka ya, Ganteng. untuk sosok-sosok ini cuma ya. yang parah saya banget. tangkap lagi kan setelah sosok perempuan ini kita coba berkomunikasi, ternyata sosok yang di lantai paling bawah itu coba ikut masuk. Dan itu yang Oke. bahaya sebenarnya kalau Mas Dimas masuk ke situ. Kita yang nggak tahu semoga sih untungnya nggak ke situ tadi. Iya. Untungnya nggak ke situ. Itu kalau misalnya saya masuk terus keluar jadi sukses, saya mau gitu. Tapi kira-kira Sukses menimba. sosok yang memanggil Mas Dimas itu bakal ngikut Mas Dimas pulang atau enggak sih? Janganlah. Karena dia kan Kamar saya sempit. Nanti berdua tidurnya kan nggak enak. Bisa jadi sih. Wah benar. Ya, Saya laporin mama kalau ikut. iya lu sekarang bisa ngelucu, Iya. ikut beneran hilang lucu lu. Gitu ya. Oke, Bang Jero nih. Aduh, Gede banget suaranya. Kata Bang saya Jero. sih pulang. Semakin pagi semakin intens. Ini gampang kok Mas. Kalau udah kayak gini tinggal matiin kamera, udah langsung bisa pulang Kita kok Mas. kabur ya? Iya Mas. Ah, Tuh kan. Yuk pulang Mas.
Kata saya juga, saya baru selesai. Nggak takut nih mas. Ayolah. Oke Bang Jero. Saya lumayan sedikit Kan kita parno. menghindari Bang Jero ya untuk dia ikut Mas Dimas pulang ya. Kira-kira kita berdasarkan mungkin ya itu tadi ya kebudayaan atau tradisi kita. Apa sih yang Mas Dimas lakukan sebaiknya biar dia Bukan cuma untuk Dimas ya, kita semua setelah dari sini harus mandi, jangan langsung tidur karena ketika kita kelelahan paling minimal kita kena ketindihan. Biar gak ketindihan sampai rumah. Ini berlaku juga buat teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi di situasi capek atau habis dari tempat-tempat tertentu yang menurut teman-teman memang ada sesuatunya, sebaiknya sampai rumah jangan langsung tidur secapek apapun. Tahan dulu, kalian beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, mungkin kalau mau makan dulu atau nonton TV dulu 30 menit sampai 1 jam baru boleh tidur. Supaya tubuh kita tuh netral dulu. Darah kita tuh udah mulai netral dulu, jadi nggak terjadi ketindihan atau mimpi buruk. lu mandi dulu ntar, jangan langsung molor. Saya mandi. Tuh kan, lagi. kayaknya saya sekali mandi wajib nggak sih nih? Aduh, jadi makin Itu yang takut. tadi kamu ajak senam itu. Iya itu kayaknya, aduh, dia pengen senam lagi apa ya pocongnya? Yuk, Jangan deh. Astaga. Ayo kita cabut aja. Astaga. Saya udah siap lari mas, ayo mas. Ini deket, Astaga. ini Bang Jero, Mas Angga ini deket banget, dia ada di sini nggak sih? Ini udah pada ngawasin kita semua. Tuh kan. Jadi Ini udah deket ngerasa banget keganggu. tadi suaranya. Dia udah ngerasa keganggu. mungkin Mas Angga mau minimalisasi, saya jaga di depan dulu ya. Mas Angga mungkin mau Gimana apa minimalisasi. kita cabut dulu aja di luar aja yuk. Iya. Saya tim lebih mendukung pulang aja sih. Tapi dari Mas Angga gimana Mas? Kira-kira masih aman nggak untuk kita lanjut di sini untuk beberapa waktu lagi? Lucu. Nggak diizinin. Nggak diizinin. Nggak diizinin. Oke, berarti kita sebaiknya Oke, keluar aja ya? Keluarnya biar keren menghilang mas. Gitu. Lu masih ngelucu nih. Bentar, kita tunggu Mas Angga dulu. Lu jangan lucu, lu nggak diizinin kita. Mas Angga, aman gak sih? Aman gak mas? Oke. Nggak diizinin. Oke, ya udah. Untuk teman pelana, jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa dan nyalakan loncengnya biar teman kelana tidak ketinggalan update video terbaru dari Planara Studio. Like, komen juga ya. Astagfirullahaladzim. Yuk. Mas Angga. Jangan komen saya ini lagi ya. Tadi kita berapa menit? Gimana sih gambarnya? Angga. Sama. Takut jadi gajah. Kita udah nggak diizinin tadi soalnya. Rehan, tolong dong. Bang Rehan. Kita udah nggak diizinin soalnya tadi. Saya mainnya aja. Oke. Oke. Nah, apa warna bangkunya? Assalamualaikum. Tuh kan. Saya bilang. Assalamualaikum dengan siapa? Boleh tahu dengan siapa? Ada yang mau disampaikan? Mau apa?
Saya cuma izin Pak. Bahasa Sunda. Gua nggak bisa bahasa Sunda. Mas saya takut. Punten, Mbak. Kita di sini mau pulang, udah mau pulang. Oh, nggak ada. Darah. Getih, darah. Nggak ada darah, Mas. Mas, udah ya, Mas. Mas Angga. Nggak ada getih. Ah, dia mau darah. Mau darah? Mas, Kita nggak bawa gitu-gituan, kita nggak mau gitu-gituan. Kita nggak mau minta apa-apa ke sini, kita cuma pengen tahu aja kayak aing neng geulis. cerita apa di sini. Aing neng geulis arek dikatakeun naon. Ayo ku AA didengkeun. Iya, kita pulang. Ya, tapi balikin dong Mas Angga ini, aduh. Mas Angga ganteng-ganteng jadi kayak gini nih. Udah ya, keluar dulu ya. Udah ya, keluar dulu ya. Keluar ya. Jangan keluar ya.